Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneruskan kajian Muallimin. Kita Riyadhus Shalihin jilid ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jilid ke-12 ini tentang anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Nah, ini anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Kalau misalnya kita usianya udah 40 tahun ke atas, 50, 60, itu harus perbanyak kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir." Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Fatir 37. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan beberapa ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah 60 tahun. Jadi ketika usia 60 tahun kita harus senantiasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan 18 tahun. Hasan Basri, Al-Kalbi, dan Masruq menyebutkan 40 tahun. Pokoknya ini masa-masa di akhir usia adalah umur 50, 60, 70 ya. Di akhir-akhir masa. Kemudian Ibnu Abbas dan beberapa ulama menyebutkan bahwa kebiasaan penduduk Madinah jika mereka telah berusia 40 tahun, mereka menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, 40 tahun ke atas berarti teman-teman nih. Kalau udah 41, 42, 50, 51, 60, 61, nah itu detik-detik harus senantiasa tambah giat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi peringatan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ikrimah dan Ibnu Uyainah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalam usia tua adalah ini ada hadisnya nih, yang dimaksud dengan ini ada hadisnya nih 112 yang dimaksud dengan akhir usia ya atau usia tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajarallahu ila mri'i akhar ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Ruwahu Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada seseorang yang ajalnya diakhirkan hingga berusia 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di akhir usia tua itu adalah 60 tahun, teman-teman ya. Jadi pada masa 50, 60, jadi 40 tahun itu kita harus benar-benar start untuk senantiasa perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyiksa seorang kecuali orang tersebut sudah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jadi sebelum balik mah Allah tidak akan hitung dosanya ya. Yang dihitung dosanya ketika kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Hadis ini mengisyaratkan bahwa usia 60 tahun sudah mendekati kematian. Jadi ketika kita sudah mendekati di akhir senja atau di usia tua, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Itu lebih giat lagi, lebih tingkatkan lagi. Karena itu kita mencari detik-detik terakhir supaya husnul khotimah. Ibnu Abbas menceritakan Umar memasukkanku bersama para orang tua yang mengikuti perang Badar. Namun sebagian dari mereka merasa keberatan. Mereka berkata, "Mengapa anak ini masuk bersama kita sedang kita mempunyai beberapa anak seperti dia?" Umar menjawab, "Dia sebagaimana yang kamu ketahui. Suatu hari Umar memanggilku, lalu aku dimasukkan bersama mereka. Menurutku ia memanggilku untuk menunjukkan kelebihanku kepada mereka." Umar berkata, "Apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan?" Sebagian dari mereka berkata, "Kita diperintahkan untuk memujinya dan meminta pengampunan ketika kita diberi kemenangan." Sebagian yang lain hanya diam dan tidak memberikan komentar. Lalu Umar bertanya kepadaku, "Apa pendapatmu seperti itu, wahai Ibnu Abbas?" Aku menjawab, "Tidak." Umar bertanya, "Lalu apa pendapatmu?" Aku menjawab, itu adalah ajal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, hal itu sebagai tanda ajalmu. Karena itu bacalah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat." Umar berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari apa yang kamu katakan." Masya Allah.
perintah untuk beristighfar pertanda dekatnya kematian. Jadi semakin kita tua itu harus perbanyak istighfar karena memang tahu istighfar itu bisa memberikan solusi ketika kita dalam kesempitan atau kesusahan, atau dengan istighfar dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan seseorang ditentukan oleh keluasan ilmunya. Jadi seseorang itu mau muda maupun tua atau maupun gimana keadaannya itu ditentukan oleh keluasan ilmunya atau kedalaman ilmunya. Abdullah ibnu Abbas memiliki kelebihan dalam memahami Al-Quran, bahkan ia dikenal sebagai penerjemah Al-Quran. Jadi walaupun pada masa pahlawan di perang Badar dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, kenapa anak muda ini dimasukkan Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas itu walaupun muda, beliau memiliki dan memahami tentang isi Al-Quran, bahkan sebagai penerjemah Al-Quran ya. Ibnu Abbas cerdas. Pentingnya ilmu dan para ulama. Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Kemudian kita dekat dengan para alimul ulama supaya hidup kita menjadi tenang, tentram dan barokah ya. Jadi kita senantiasa mendekatkan para alimul ulama. Keberkahannya insya Allah terpancar kepada diri kita pun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan ba'da an nazalat alaihi iza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hadis ini hadis 314 muttafaq alaih. Aisyah berkata, setelah turunnya ayat iza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah tidak melakukan sholat kecuali membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Perintah untuk beristighfar tanda dekatnya kematian. Keutamaan seseorang ditentukan oleh keluasan ilmunya. Masya Allah. Kemudian ini sangat penting sekali ya, ilmu yang kita dapatkan kemudian kita ajarkan. Walaupun kita mengajar ikro ya, kita yang penting amalkan ilmu kita. Kita dapat ilmu, kita amalkan ilmu kita, maka hidup kita insya Allah akan barokah. Hadis 4:115 saya bacakan teman-teman ya. Ini adalah kandungan isi kitab Riyadhus Shalihin jilid ke-12 ya, tentang perbanyak kebaikan di akhir usia. Nah. Hadis 115 an Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya. An Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aksara ma kana al wahyu alaihi muttafaq alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sebelum beliau meninggalkan dunia. Hingga akhir hayat beliau wahyu yang turunkan sangat banyak. Jadi wahyu Al-Quran itu tidak datang sekaligus blek gitu ya. Jadi secara berangsur-angsur sampai beliau menutup usia. Sebelum Rasulullah meninggal, wahyu telah turun dengan sempurna. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi agama Islam itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah pupus atau meninggalkan dunia. Kemudian meningkatnya kapasitas wahyu yang turun kepada Rasulullah di akhir hayatnya menandakan beliau telah dekat dengan kematian. Hadis 5:116 an Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'asyu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, riwayat Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba dibangkitkan setelah mati menurut keadaan matinya. Masya Allah. Jadi kita semua akan mati, kemudian setelah mati di alam barzah, setelah kiamat kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan ini sesuai keadaan ketika kita hidup di alam dunia. Kalau kita zolim nanti dibangkitkan secara mengerikan. Tapi kalau kita orang baik kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap manusia seharusnya berbuat baik agar amal baik itu menjadi temannya pada hari kebangkitan. Jadi ketika kita di alam dunia ini berbuat kebaikan, itu nanti akan menjadi kawan kita atau menjadi teman kita. Kebaikan-kebaikan itu yang kita perbuat di alam dunia ini nanti kita akan melihat
di alam barzah ataupun di alam akhirat ya kebaikan itu. Bahkan sebelum kita ke alam barzah, sebelum kita ke alam akhirat, di alam dunia pun orang baik itu akan terasa nikmatnya ya, akan terasa indahnya, akan terasa ibroh-ibroh atau pahala yang didapatkan di dunia. Di dunia aja sudah disenangi orang ya, yang orang berbuat baik itu, apalagi di akhirat nanti insya Allah. Kemudian sudah seharusnya kita mencontoh Nabi dalam beribadah dan berperilaku. Jadi teman-teman, kita mulai sekarang ya, mumpung ada kesempatan, kemarin kita sampaikan, mumpung badan kita sakit, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan sungguh-sungguh itu terlaksanalah komitmen dalam diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita senantiasa menuntut ilmu ya, walaupun kita masih sibuk dalam pekerjaan, kemudian sibuk dengan keluarga, tapi tetap menuntut ilmu itu harus kita pelajari supaya dekat dengan para alimul ulama ya. Memang tujuan kita dalam dunia ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang terakhir, isilah waktu dengan ibadah dan ketaatan semaksimal mungkin, karena kita tidak mengetahui kapan ajal akan menjemput, terutama ketika usia sudah lanjut atau ketika sedang sakit. Jadi teman-teman, isilah waktu dengan ibadah. Waktu kita jangan sampai terbuang sia-sia ya, begitu saja. Kita isi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Makanya surat Wal Asri itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solih, beriman dan beramal soleh. Jadi waktu ini wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kalau tidak bisa memanfaatkan waktu. Illal ladzina amanu wa amilus solih, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, seperti ini ya, berdakwah, menasihati dalam kebenaran, nasihati dalam kesabaran ya teman-teman. Jadi kita memang mumpung kehidupan atau waktu kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin media sosial, semuanya kita isi dengan kebaikan-kebaikan ya. Insya Allah dengan kebaikan itu kita akan menjadi orang-orang yang pilihan Allah, kemudian kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang sabar, yang istiqomah, kemudian yang selalu memiliki sifat ikhlas ya. Apapun bentuknya, itu mau dakwah, mau bekerja, mau aktivitas apapun teman-teman, yang harus kita miliki adalah ilmu ikhlas. Nah demikian nih teman-teman. Ini cuman beberapa lembar saja ya, yang jilid ke-12, anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia ini. Memang sangat riskan sekali bagaimana kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Makanya di sini di kitab Riyadhus Shalihin jilid ke-12 kita dianjurkan untuk senantiasa lebih meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan jilid ke-13, banyak jalan menuju kebaikan. Demikian teman-teman apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapat ilmu-ilmu yang baru sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan semuanya barokah di dunia dan barokah di akhirat. Mohon maaf kiranya, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.